Guys, di game kita yang kedua sudah dimulai. Kita akan lihat nih, first pick Dewa seperti apa ya kira-kira. Bandnya tadi nggak ada nih, nggak mau dia transformasi. Ya. Nggak ada adu assassin ya? Ada mungkin assassin yang lain. Kayaknya paling Lancelot sama Yishun. Butterflies born by thy wish. They call me a hero. Yes. Wih cepet banget deh. Ini udah janjian apa gimana bang? Janjian ya? Kita belum draft. jelasin Juxinnya dulu nih. Iya, berarti masih ini Sesuai, adalah sesuai. petanya mereka sesuai nih berarti. Iya. Alurnya mereka udah aman. udah tahu ya alurnya bakal nge-pick up apa aja. Bigetron langsung Yishun Shin dan juga Kalea. Mereka tahu kalau lawannya adalah Zuxin. Berarti ekspektasi kita harusnya bakal menuju ke arah dari Kimi dong untuk pick Moreno. Wah, gua inget ini loh, Yusan Shin-nya Nail waktu lawan EVOS. Yang dari belakang, Dari nyerang rondel belakang ya, nyerang tiba-tiba, rondel. iya, itu ngeri banget, itu udah late game banget ya, keputusannya berani sih. I shall Tapi Lancelot, sweep away adu assassin. all evil. Ini dia Lancelot. Ini yang kutunggu-tunggu nih. Gue suka nih kalau udah ngeliat kayak gini-gini nih. Long-awaited this Dan lapu-lapu ya, glorious wah day. hero yang team fight-nya sangat-sangat kuat. Dan kita tahu sendiri juga untuk pemilihan dari lapu-lapu ini kan bisa banget buat nge-zone out 2-3 pemain sekaligus di turtle. Cuma ya, ini di rank game sih maksudnya ya. Dewa di rank game. Itu Mueza selalu pakai hero yang damage loh. Hampir selalu ya, enggak. Damage. Kagura Romer aja ada. Wah, Kagura Romer. Kayak Baloy waktu fight Alsa selesai tuh. Lah iya itu Mueza. Dia nyoba sih. Oke. Cuman ya gua nggak tahu udah dapat belum nih hero-nya. Lunox-nya nggak mau di-ban lagi sekarang. Oh, Oke. Tapi ternyata di tangan dari Bigetron dan Moreno akan membawa Lunox tersebut bersama dengan Kalea. Wah enak sih ini. Enak banget. Lunox sekali enak. Kaja Jadi Kalea, Lunox Kalea, Franco Kalea, Lunox sekali jadinya Franco Lunox, Luka. Luka, Lunox Kaja, Lunox Kalea, Lunox sekali ya. Luka. Luka. Tapi bisa disembuhin. Susah sih sembuhinnya, Be. Yang dibanting sih kayak susah gitu, Be. Lunox soalnya. Iya, penetnya full. Grok ban. Gua nggak tahu kenapa ya, tapi Grok menurut gue hero yang Romer yang fit in banget Iya, untuk iya. meta sekarang. Map Meta sekarang. apapun. Dan kalau misalkan bisa menutup atau ngeblock 3 wave minion itu nguntungin banget buat tim loh. Benar-benar. Tapi Uranus sini nggak prayo ya. Dari match sebelumnya kan prayo banget tuh. Nino, Nino. itu buat Altrigo. Mungkin buat Altrigo dan EVOS ya, kayaknya aku lihat Randy dan Nino ini dua pemain yang lumayan aktif dengan Uranus. Cocok ya. Cocok banget, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Kin, dia kayaknya lebih suka hero-hero yang ada efek CC-nya gitu. Berarti Shogun Arnold juga sama. Shogun ya. Shogun juga kayaknya lebih suka yang ada efek CC-nya. Tapi waktu itu ya Shogun pakai Uranus juga dia kalkulasi damage-nya yang bagus. Iya. Dia tahu, oke, gue tumbang, oke enggak gitu kan. Ya, Lord Evolve yang ditahan itu kan. Iya, dia nahan badan di bagian depan dan Gatot Kaca. Gatot kaca ya. Karena Kalea sama Lunox ini kan udah pasti instan nih pick off-nya. Jadi mereka butuh satu hero yang kalau bisa, kalau mau escape kita tangkap. Kenapa, Pak? Itu tadi. Apa tadi? Ada yang sayang Okta juga semangat. Oh. Lengkap support system semua. Oh, keren. Iya. Maybe gitu Karena ya. kenalin Pak Pulung nih, Abang Nyokta. Ambi itu maybe. Iya, yakin gua udah. Yakin? Oh iya Yakin. juga ya, bener ya. Ayang Uyung fix gua. Mbi nggak bisa, Ayang. Mueza nggak bisa. Ayang Eja gitu. Oh, Mbi nggak bisa Mueza. Maksa emang ya. Dan last band nih, Hilda. Oh, nice band sih. Ini belum ada XP-nya kan? Dan XP yang ganggu banget. Aku malah mikir salah satu XP opsi. team fight sih sebenarnya. XP team fight lebih dibutuhin sama Bigetron nggak sih? Dan Expanding River, dari total 3 game bermain di Expanding River, Dewa memiliki win rate 100%. Buset. 100% banget nih. Wow. Ini Dewa aktif banget berarti ya untuk team fight di Turtle-nya. Apa kita asumsikan gold lane-nya non-marksman deh? Ya kalau buat Bigetron masuk akal. Uranus. Itu yang gue Wait. bilang tadi kan. Masih ada Ruby ya? Ruby Gold? Ruby Gold. Bisa sih untuk, tapi gue kalau untuk Eman ya, gue lebih ke Chow. Tapi serius Lancelot lawannya soalnya kan? Iya ya. Dan si Chow, menurut gue dia akan bisa menang jalan. Tergantung Oke. deh, tergantung match up-nya dulu deh. Kita lihat match up-nya ya. Oke, kita lihat dulu apakah yang bakal dimunculkan sama Dewa. Terutama di map favorit mereka harus ini, Expanding River. Ini maybe berani opsi dia nggak? Opsi dia buat ngedeny Chow. Buat deny Chow, jadi sekalian paksa Ruby. Ruby pun tersentuh nggak sih? Oh, that's dead. Oh, chip! Lapu-lapu gold win.
Wait, Wait, Zuxin-nya kemana? roamer gak sih, Be? Ada chip. Berarti gold lane Odette. No Ini way. apa lagi nih? No way. Kalau misalkan Zuxin-nya ternyata di EXP. Seperti apa yang sudah kita lihat di Lawan scene luar. Iya. bisa sih. Lawannya kan Uranus juga ya. Soalnya chip kan, chip sayang banget kalau nggak jadi roamer soalnya. Odette-nya udah pasti di mid. Karena ini kan buat Okta. Odette, O-nya Okta ya benar. Iya. Ini apa weh? Ini Jushin XP sih, Zuxin paling make sense. Iya, paling make sense. Atau gold, seenggak-enggaknya gold, Be. Wah, tapi kalau Zuxin gold lane ya, lawannya Ruby gitu. Oh iya, bisa diganggu terus. Iya kan? Diangkat-angkat terus. Karena 1 lawan 1 sama Jushin siapa yang mau? Begin. Nah itu dia, tetap dipaksa Ya. sama Eman. Ayo adu laning sini. Ayo. Diladenin ternyata. Oke, XP ternyata Kin. Seru Jushin XP ya. Zuxin EXP. Pernah dibawakan juga. Beberapa kali kita pernah melihat hal tersebut. Flap TZ juga pernah membawakan hal tersebut. Jadi kayaknya nggak perlu kaget soal kejutan-kejutan yang ingin dibawakan sama Dewa. Lagi-lagi surprise pick yang menjadi salah satu winning condition atau key to victory dari Dewa. Dan selalu tidak bisa ditebak oleh siapapun. Baru lagi nih ya. Baru lagi. Semakin seru. Semakin terbuka. Full hero dari masing-masing player yang membuat scene dari MPLI di season 16 semakin seru, semakin luar biasa. Game yang kedua akankah ini menjadi game terakhir di malam hari ini? Ataukah kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga? Jadi langsung saja tanpa berlama-lama MPL Arena, kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go, Land of Down, here we go. Explain dari Jushin. Ya, landing memang kuat banget sih. Jelaskan Jushin dia unlimited mana gitu konsepnya kan. Iya. Tapi lawannya juga Uranus di B. Masalahnya itu juga tuh. Nggak bakal bisa berkurang juga darahnya dilihat-lihat kan. Jadi kayak bakal adu clear aja mungkin. Ya, adu clear sambil adu poke juga. Karena mungkin kita tahu sendiri juga ya di sini Kin punya semua, jadi dia bakal strong banget di laning, bakal dapetin Dragon HP terus. Tuh adu farming juga nih dari kedua assassin. Pattern dari Ray. Dia rata-rata selalu ngambil jungle di bagian atas dulu kan. Dihabisin dulu. Basic common emblem untuk XP keduanya sama. Oh sama ya udah pasti. Mainin bagaimana sustainability juga, cuma bedanya buat sekarang pemilihan dari Wilderness Blessing agar mungkin nanti bisa lebih connect di area sungainya. Sementara untuk Maybe, mungkin dia nggak bakal yang benar-benar punya damage yang masif karena di sini dia memilih Black Smite, dia memilih Trill juga. Jadi secara basic team fight-nya nanti yang bakal coba untuk dikendalikan sama Maybe. Iya. Yang penting kalau di team fight areanya gila banget sih ini untuk Dewa. Iya. Dia ada Swan Song, ada shortcut juga, Brave Fighter. Lengkap lah, lengkap banget. Pep, Pergerakan. apa terjadi Ray? Sendirian Ray terpisah untuk masih ada Tonros, tapi track barusan pun dikeluarkan. Hampir. Wow. Launcher-nya nggak ada tadi. Launcher-nya tadi. Cukup terus. Wow. Ada turtle ship juga kan, itu bukan tempat yang bagus sepertinya untuk melakukan farming. Terlalu dalam sepertinya dan bahkan Fire Beetle-nya masih ada di bagian bottom lane. Jadi secara nggak langsung Ray lumayan terlambat untuk menyentuh level 4 terlebih dahulu, baru sekarang dapat level 4. Oke, sementara sekarang Kin sudah level 4 tapi mendadak Nail hadir. What? Itu stack dari Uranus yang udah banyak banget tadi. Dan Mueza. Dan Mueza hanya mengantarkan nyawa ke hampir loh. Dia ada level 4 tapi sekarang Mueza setelah katapultnya hilang. Shortcut kah? Mau dikontes kah? Lepas kah? Banyak banget opsi dari Dewa. Gak bisa mereka hadir ke situ. Oh, Waiwo, bentar, Tapi bentar. Ray, hampir saja. Wih digas? Hei, apa yang terjadi? Ada sebuah perpindahan tempat kah? Karena untuk sekarang Shogun sendirian di area terdepan. Kinnya benar-benar dikejar, tapi malah Mueza yang menjadi korban. Dan itu semua pun belum berakhir karena masih ada Swansong tadi yang dikeluarkan oleh Okta, tapi belum berimpact apapun. Shogun terlalu keras. Gak berkurang, bahkan ditabrak lagi. Orange Buff. Waduh, apa yang terjadi? Mereka dihajar Wah. terus-terusan. Ini terlalu banyak kerugian didapatkan sama Dewa sih. Mereka kehilangan flicker, orange buff. Dan walaupun diambil sama Diambil Mueza ya, Mueza. tapi ya udah. Tetap hilang. Tetap rugi banget buat Ray-nya. Ray masih stack di level 4 loh sekarang, baru dapetin level 5. Ini mereka butuh maybe sih untuk team fight. Dan gue nggak tahu gimana cara numbangin Shogun sekarang. Ya butuh glowing one, butuh efek dari Life Bane. Karena kalau enggak ini Shogun bakal semena-mena banget di depan, dia punya Brave Smite juga.
Jadi ya tanky banget sih. Apalagi ya mid-nya tipikal yang memang burst, cuman burst-nya kan tipikal DPS juga ya. Iya. Yang ngasih napas lah bisa dibilang untuk Shogunnya sendiri. Ingat ini Finn sama Moreno-nya belum action loh. Ya belum ada kombonya ya. Belum action dari tadi. Even lapu-lapu dia bisa tembus kena Chaos Assault. Oke, dan rotasinya mulai bergerak. Ketika Nile ngebuka dari visionnya, itu udah jadi sinyal juga buat teman-teman dari Dewa mundur pasti. Udah pasti ya. Awareness. Karena ya Dewa juga tahu kalau misalkan Bigetron menghilang dari map mereka. Hemat juga sudah mulai connect. Ini dia Expanding River. Map yang akan lebih leluasa ketika ada beberapa pemain, terutama bagi para side laners, bermain di area sungainya. Karena arus sungai bisa dimanfaatkan terus-terusan. Ini ada yang berani nge-rank gak malam nih? Ada sih. Ada tetap. Dia udah keluar lagi loh. Aman ini mah. Aman aja. Aku mau Zuxin ke XP lane. Aku habis nonton Kin. Gak apa-apa kalau musuh saya. Tapi untuk Turtle bakal di set up lagi. Keduanya sama-sama bisa. Karena tadi kayak kita itu ya mungkin 2 menit awal kayak nggak nyangka Dewa tuh mau melakukan pergerakan kayak gitu bersama dengan Chip gitu loh kan. Iya. Tapi malahan untuk sekarang ada sebuah hal lagi yang dilakukan. Mueza kembali down, Turtle belum jadi milik siapapun. Tapi sekarang Nile malah memiliki ke arah Turtle tersebut. Swansong tadi udah dikeluarkan, Kinnya tadi udah mengeluarkan ke arah Crimson Bacon. Namun Ray, lejap seketika maybe pun di bawah. Wah, gak bisa ini zoning dari Shogun. Damage dari Moreno. X-Eman yang gak terhentikan juga. Bahkan invade jungle kita terbuka. Apa yang akan bisa dilakukan oleh pemain dari Dewa dengan ketertinggalan yang cukup masif kayak begini, Prof? Wah ini lagi-lagi ya belum bisa berbuat banyak karena mau gimana pun ini Isunjinya farming terus. Lihat perbedaan levelnya, Nile level 8. Ray masih berada di level yang ke-7 baru naik level. Ini bahaya sih. Ini dia udah di level 7 be. Dengan jungle yang udah habis. Masalahnya- Lihat jungle-nya Bigetron. Itu dia masalahnya, Shogunnya juga belum ada jawaban sama sekali. Baru Okta yang punya Glowing One. Dan sementara Kin masih on the way loh menuju ke arah dari Glowing One. Baru punya Exotic Veil. Dan ingat, EXP laner kalau nggak dapetin assist atau bahkan kill, gold dia bisa-bisa paling bawah sebenarnya. Itu dia. Dan recovery susah banget. Itu yang harus digarisbawahi. Recovernya itu loh. Wah, Ini yang mau numbangin Uranus siapa? Sekarang ada sebuah Tidal Strike. Akankah ada korban yang bisa didapatkan? Swansong tadi udah terlihat dan masih sempat bisa mengeluarkan karena satu Slamming Slam. Sementara sekarang Shogun langsung mendadak hadir bersama dengan beberapa pemain dari Bigetron Vitality lainnya. Dan malah mereka mendapatkan 2 player sekaligus yang ditukar dengan Eman. Satu buah pick off yang sepertinya dipaksakan juga. Karena mereka menggunakan chip sayang banget kalau nggak diambil killnya. Tapi perbandingan ini satu turret lagi hilang. Top lane-nya hancur. Wah. Bigetron by Vitality dengan keuntungan seperti ini mereka bisa main dengan metode apapun. Mau pick off, mau team fight berlima, mau invade jungle, mau turtle-nya dilepas jadi lord. Semuanya seolah-olah bakal terlihat, oke, ini keputusan yang bijak. Karena keuntungan mereka ini belum bisa dikejar sama Dewa. Ini emang harus late game dan late game banget. Late game banget. Ingat, tapi gak ada late game insurance dari Dewa kecuali area of effect dari Okta doang. Ini gimana? Gimana team fight-nya? Gimana nggak mau numbangin Uranusnya sulit. Belum lagi Ruby. Pelfam sama-sama gede. Dan walaupun Okta susah di-cancel, ingat ada tidal strike dari Finn. Itu Capek bakal banget cancel nih. banget. Itu dia. Ini nggak di cancel pun tadi nggak bisa nge-damage, Be. Belum masih kurang. Dewa emang mengincar early game-nya. That's all. Early game-nya Veil, mereka bakal berat banget untuk mengimbangi bagaimana permainan seperti ini. Makanya tadinya aku kira kan suksinya bakal di gold lane. Ya. Biar nanti match up lawan Ruby dia masih bisa ngimbangin. Tapi ternyata kalau misalkan ya, di EXP Uranusnya jalan duluan, di center sama Zuxin juga nggak bakal berpengaruh banyak. Dia radein armor first itemnya. Tapi sama gak sih, Be? Maksud gue kayak dia di gold or di XP. XP itu bakal ketinggalan lapu-lapu, dia mau paksa clear sama Uranus gitu dipotong. Ya, intinya ini pertanyaan besar. Coach White, apakah ini adalah keputusan yang tepat Ya. untuk pick dari Zuxin? Kayak konsepnya ada gitu kan. Konsepnya ada, kita ngerti. Tapi Match-up melawan itu loh. Uranusnya ini loh. Iya, karena hero lawannya itu yang gue maksud. Dan ini Shogun, wah Shogun butter nih, batok geter. Buset deh. Kagak bisa diapain. Agak bisa dan ada sebuah perpindahan tepat. Tapi Nile maju selamat Swansong tadi pun terlihat dikeluarkan. Mereka benar-benar all in untuk bisa mendapatkan juga meng-shutdown pergerakan Nile. Dan selamat, masih bisa pulang tadi dengan aman, menyisakan Ray. Yang di mana kalau Ray Lancelot ini bakal bisa kiting lah sendiri. Oh kayak gitu harusnya mungkin template Iya, mainnya ya. template-nya Begitu kalau bisa memang. dari awal Pak Bulu. Niatnya begitu. Tapi Niatnya. bikin momen kayak gitu gak semudah itu juga diangkat. Ya, di depan yang lain ada Tsunami Slam dikeluarkan dan bye Mueza.
untung tadi dapat Nile. Shutdown-nya berasa banget ini. Seenggaknya Ray punya waktu untuk kejar level 11. Berbanding 12, masih oke lah. Oke, masih gak ketinggalan yang jauh banget ya, yang gak flop banget lah anyway. Tapi mungkin untuk sekarang nih, gimana caranya untuk Ray bisa masuk ke dalam team fight besarnya selain pick off ya. Karena kalau kita ngomongin pick off ya ini shortcut 1 lawan 5 pun udah pasti bakal bonyok banget. Even Nile pegang Blade of Despair. Gak membantu banyak kecuali mungkin Nile-nya udah selesai dengan War Axe, udah selesai dengan Endless Battle. Jadi mungkin lebih susah buat ditangkap ketika dia traceless-nya lebih cepat secara cooldown. Dia baru 20% ya cooldown-nya. Dari sepatu dan dari Hunter Strike. Gue rasa Endless Battle will be good sih. Karena ya recover health-nya juga kerasa ya dari setiap traceless yang di-spam. Sementara kalau ngeliat dari lure yang langsung di setup, kayaknya di skip dulu deh, dilepas dulu. Gitu, tadi walaupun sempat show di bagian atas ya Shogunnya ya, kayak gak bakal ada yang berani gitu loh. Gak Kayak, bisa. Mau shortcut enggak kayaknya. Jangan. Jangan, buang resource doang gitu jatuhnya. Jangan Shogun dulu, tumbang juga 2,5 jam katanya numbangin Shogun. Nggak masalah kalau shortcut juga tadi bagaimana? Ya Allah, sulit banget. Dibilang 2,5 jam, numbanginnya bisa. Lama banget. Lama banget pokoknya. Tapi ya untuk defensif, kita bahas soal defense kayak di game sebelumnya nih, Be. High ground-nya beda nih. Sebelumnya dia ada Moskov, sekarang nggak ada. Gak ada sih, ini susah banget. Beda sama game yang pertama, gak ada marksman dan Hey, dan Vin berhasil mendapatkan karena satu player. Tapi Swan Song barusan langsung dikeluarkan. Hanya saja ada targeting yang mungkin masih cukup jauh di luar dari satu lingkaran begitu mengerikan. Hanya saja untuk sekarang Vin yang pun masih berhasil selamat. Shogun yang pun masih berhasil kabur untuk Nile. putaran, tapi maybe jadi korban. Itu dia, mereka tim fight-nya yang bergantung dengan durasi. Brave Fighter, Swansong, setelah itu keluar, durasinya habis. Di situ loh momennya begitu balikin. ini dia. Hero Area of Evac. Memang baik, memang bagus. Tapi kayak kalau misalkan ultimate udah selesai ya udah. Ya udah. Sulit banget continuous damage. Sulit banget. Harus kiting sih sebisa mungkin ketika dia udah buang source-nya. Mereka paksa mundur nggak bisa ngejar. Karena habis durasinya. Dan gak kendor dari begitu 6.000 gold. Mereka pede nih untuk naik ke high ground. Oh, lihat Vin. Mereka masih ingin lebih. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena satu base yang ada di area mid. Akan seperti apa lagi? Vin belum mengambil ancang-ancang untuk tidak strike-nya. Sementara sekarang Eman, akankah Eman yang membuat sebuah momentum? Karena Shogun sudah mengambil posisi. Tonros dikeluarkan dan mereka hanya melihat dari kejauhan. Belum ada momentum yang tercipta. Oh, main hati-hati ya. Minionnya clear tadi soalnya. Minion Eman clear. udah ancang-ancang tadi, Be. Iya udah ancang-ancang bareng itu. Eman sama Vin berdua. Karena mau gimana pun ya ada fleeting time yang harus diaktifkan terus menerus. Dengan perbedaan gol seperti ini ya mau gak mau Dewa harus lebih sabar dan menunggu momentum. Sementara Nile udah lebih berasa nih Endless Battle. 30% cooldown reduction, trashless. 3 kali pasif lah ya. Yap. Eman ada flicker, oke. Eman ada flicker, mereka harus hati-hati juga nih. Makanya kamera Flicker dia ke depan Emo Pendant dan itu dia. Ada satu tsunami slam. Akan seperti apa lagi? Tapi Swansong kali ini di depannya berbeda. Memberikan damage yang cukup untuk mengusir beberapa player. Nyaris banget tadi Moiser ditumbangkan. Masih cukup aman ya sampai saat ini. Dan midnya terbongkar. Best Tarat di bagian midnya udah hilang. Satu lagi winning condition dari Bigetron yang mulai terbuka. Dan mereka mainnya di daerah depan Dewa loh. Ini gak ada takutnya mereka. Ya di area jungle ya dengan perbedaan gold yang sejauh ini mereka pede. Lagi kah? Oke, tidak strike ya. Dibalaskan tadi Maybe yang mengeluarkan ke arah Brave Fighter untuk bisa mendapatkan ke arah Imonnya. Namun sekarang mereka melakukan sebuah pertempuran. Mereka mendapatkan informasi seperti apa karena coba lihat Shogun sendirian di bagian terdepan. Sulit banget numbangin Shogun sendirian dan sulit. Iya. Sulit banget. Dia selesai dengan adanya Oracle juga ya. Jadi otomatis semua ada Glowing One. Berapa banyak pun nggak akan berpengaruh. Ini keras banget. Wah terlalu strong sih. Tapi Bahkan di all in pun nggak cukup. Ini karena hero dari Dewa gak sih, Be? Sebenarnya ya semakin late game, Lancelotnya tadi mungkin kalau udah join bakal ada cerita yang berbeda lagi. Udah pasti. Emang ini jawabannya cuma ada di Ray. Dan kita tahu Ray, kalau berhadapan dengan hero-hero seperti ini, dia biasanya respect loh. Dia bakal bikin ke arah dari si Halberd. Yang masih belum ada soalnya. Itu dia Moeza mencoba untuk bisa mendekatkan diri ke area dari Lord. Tapi nggak bisa, tetap dihalangi. Ray-nya masih farming dari tadi loh. Pressure dari begitu memang di depan Dewa. Di depan base-nya Dewa. Tapi Ray-nya ngambil kesempatan untuk jungle di atas. Oh ketahuan. Makanya levelnya Ray 14. Ya, pengejaran ya. Yang dilakukan sama Ray. Dia ingin melakukan sebuah pencurian dari Retribution Battle nantinya. Karena ya kita tahu sendiri, Tonros Retribution itu akan sangat mudah sekali buat guna Lancelot. Tapi masalahnya Lordnya bakal march ke area mid lane. Dan top lane di push, bottom lane juga di slow push. Bigetron mau coba ambil alih 3 base turret. Konsil. Yap. Apa yang akan terjadi? Karena untuk mereka
mencoba untuk bisa melakukan sebuah pergerakan di mana ada satu player Octala yang lejap seketika dan mereka masih melawan selesai. teman-teman di dalam area defense yang dimiliki oleh Dewa. Beacon Drone by Vitality, mereka begitu mendominasi. Apa yang akan terjadi karena untuk sekarang wipeout. Clean sweep. Bigetron membuktikan kalau mereka masih terlalu tangguh juga peringkat kedua. Bukan sekedar keberuntungan. Semuanya atas usaha mereka yang betul-betul terlihat. Bahkan Dewa gak berkutik sama sekali. Lagi-lagi racikan seperti apa yang Dewa bawakan dengan